Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini ya, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia dalam ibadah doa pagi, dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-5. Pasal yang ke-6 ya, kita lanjutkan pembacaan kita. Ya, Mazmur pasal yang ke-6. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ayat yang pertama saya membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kita akan baca secara bergantian ya Bapak Ibu mengikutinya. Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah membuangku dalam murkamu, dan jangan mengajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rapuh karena semua nafasku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan terimalah aku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pergumulan daripada Raja Daud ya, dituliskan dalam Mazmur ini. Kalau kita melihat ini, tampaknya dia punya masalah ya, tantangan yang luar biasa, kesedihan, dia dikatakan merana ya, sampai-sampai ini luar biasa ini ya. Ya, tempat tidurnya itu dibanjiri dengan air mata, jadi menangis terus sepertinya dia. Ya, dikatakan di sana, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ya, mataku mengidap karena sakit hati, ya, rabun karena semua lawanku. Jadi ada musuh, ada lawan yang dihadapinya ya, ada tekanan ya, tekanan batin juga ya, yang dihadapi oleh Daud. Dan ini adalah doanya kepada Tuhan ya. Dalam masa penantian, kembali lagi, masa penantian ini sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana supaya terjadi kelegaan, ketenangan, ya, pertolongan Tuhan. Nah, dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut di ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi beban ini? Berapa lama lagi penderitaan ini? Tadi dia sudah berdoa, kasihani aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku lemah, aku terbatas, aku dalam keadaan sedih, aku berduka. Berapa lama lagi Tuhan? Kasihanilah aku Tuhan. Luputkanlah jiwaku, dikatakan, luputkan jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Jadi terus mengadu kepada Tuhan. Jadi kita dalam menghadapi pergumulan, beban yang berat, ya, tekanan yang luar biasa,
Ya, kita adukanlah kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Allah dalam hidup ini. Dan memang yang menarik di sini ada satu keyakinan ketika Daud berdoa. Ya, ketika dia berdoa memang dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, karena secara manusia bisa saja kita mulai lemah menantikan jawaban daripada doa-doa yang kita panjatkan, ya. Ingat, secara manusia bisa kita lemah karena belum kunjung tiba pertolongan itu. Tetapi harus ada keyakinan kita bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Amin. Harus ada keyakinan itu, itulah yang menguatkan kita untuk tetap berpegang teguh, percaya kepada Dia, ya, bisa kokoh menghadapi tantangan pergumulan itu. Perhatikan di ayat yang ke-9, 10 dan 11 untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab, ya, perhatikan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Yang pertama, ya, Daud yakin, percaya bahwa Tuhan mendengar tangisnya. Ya, tangisnya. Ya, seseorang kenapa bisa menangis? Ada apa? Itu ada masalah, ya. Ada tantangan, ada kesedihan yang luar biasa. Mungkin diperlakukan tidak baik, ya, dizolimi, ya, jadi sedih, menangis, ya. Tetapi Daud berkata, Tuhan telah mendengar tangisku. Kalau kita melihat di sini ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, ya, menjauh. Sebab, ya, dikatakan sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Nah, apakah Bapak Ibu pernah menangis di hadapan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan? Tuhan, saya tidak kuat, ini beban berat sekali Tuhan. Atau hanya senyum-senyum saja sama Tuhan, ya. Ya. Tidak masalah menangis di hadapan Tuhan, tidak ada masalah, ya. Curhat sama Tuhan. Bahkan air mata kita pun kita tumpahkan. Ya, ada lagunya, air mataku aku taruh dalam kirbatmu. Jadi beban pergumulan yang luar biasa, akhirnya kita tidak bisa bendung lagi, harus menangis. Ya, menangis saja di hadapan Tuhan daripada di hadapan orang. Kadang-kadang kita menangis di hadapan orang, orang bilang, cemen, itu aja kok nangis. Kadang-kadang menghancurkan hati juga. Padahal kan ini sesuatu perasaan yang luar biasa, ya, perlu menumpahkan air mata. Jadi Bapak Ibu, silakan menangis di hadapan Tuhan. Masuk dalam kamar, ya, tutup kamar, bicara sama Tuhan, mengadu sama Tuhan, kemudian menangislah di hadapan Tuhan. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, ya, jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Jangan malu menangis. Yang di rumah jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Di hadapan orang kita mungkin malu. Ngapain menangis? Kita dibilangin apa-apa. Enggak. Kalau Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghibur kita. Amen. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Ya, Tuhan telah mendengar tangisku. Nah, beban pergumulan, tantangan, segala tekanan yang kita alami bisa membuat kita menangis di hadapan Tuhan. Dan itu baik, kita menangis di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku, doa dan permohonan. Ya, sama, ya. Jadi Tuhan mendengar permohonanku. Dan tadi dikatakan apa? Berapa lama lagi Tuhan? Ya, jadi belum ada jawaban, tapi sudah punya keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa dan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Ya, berapa lama lagi Tuhan? Memang dia sedang masa penantian, tapi dia punya keyakinan, Tuhan dengar kok doa saya, permohonan saya sampai kepada Tuhan. Permohonan saya didengar oleh Tuhan, bukan hanya sekedar didengar, kemudian Tuhan, oh ya kamu begitu ya. Enggak, didengar Tuhan. Perkataan ini memiliki pengertian bahwa Tuhan tahu
keadaan kita, pergumulan kita yang kita sampaikan. Jadi waktu Daud berkata, Tuhan dengar permohonanku dan juga doaku, ya, mendengar permohonanku, menerima doaku, artinya Tuhan peduli kepada dia, Tuhan tahu persoalannya, Tuhan tahu pergumulannya, dan Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menolong dia. Jadi bukan hanya dengar, ya kamu punya masalah, oh iya, ya selesai, tidak. Mendengar artinya mengerti, ya memahami, kemudian menanggapi. Ya menanggapi, Tuhan tanggapi ya permohonan daripada Daud, ya dikabulkannya. Nah, masalah waktu, ya masalah yang harus dinantikan sesuai waktunya Tuhan. Nah di sini seringkali kita ketika berdoa dan belum kunjung tiba jawaban, kita bisa ragu-ragu. Nah ini persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu. Sudahlah, kayaknya tidak bisa ini. Tidak mungkin saya sembuh, Tuhan tidak dengar doa saya. Tidak mungkin saya diberkati. Tidak mungkin usaha ini naik lagi. Sudah keadaan begini. Tidak mungkin persoalan saya ini. Sepertinya Tuhan berdiam. Nggak mungkin. Jadi kita sendiri yang ragu-ragu tentang doa kita. Maka Tuhan bilang kalau kita meminta dengan bimbang dan ragu, ya tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi jangan ada keraguan. Nah kalau kita meminta, harus ada kepastian dari diri kita sendiri bahwa Tuhan mendengar doa kita, pergumulan kita. Nah hanya masalah waktu, kapan jawabannya, nah itu menjadi sesuatu yang sangat penting kita tanggapi. Caranya adalah menantikan ya dengan sukacita jawaban daripada Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, ya. Ada firman Tuhan berkata kita harus bersabar dalam penantian, ya bertekunlah berdoa, sabarlah ya dalam menantikan jawaban doa kita. Yang ketiga, satu keyakinan yang luar biasa di sini. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Inilah keyakinan daripada Daud bahwa musuh-musuhnya akan mundur. Bagi kita kira-kira begini. Kita punya keyakinan persoalan, pergumulan yang kita hadapi akan terselesaikan juga. Ya, amin. Tidak ada persoalan yang kita alami ini nggak ada jalan keluarnya. Ya Tuhan sanggup buka jalan. Bagi kita mungkin tidak ada jalan. Ya Dia buka jalan saat tiada jalan. Saat tiada jalan bagi kita, bagi Allah selalu ada jalan. Nah ada orang berkata begini, kalau kita jalan ke depan mentok, lihat kiri juga nggak ada jalan keluar, lihat ke kanan juga tidak ada jalan keluar. Lihat ke belakang apalagi nggak ada jalan keluar. Berarti lihat kemana supaya ada jalan keluar? Ke atas. Nah itu. Kanan nggak ada, kiri nggak ada, nggak bisa, mentok juga. Depan nggak ada, belakang apalagi mengerikan. Udah lihat ke atas. Nah, ini perkataan ini bagus ya. Kadang-kadang kita udah usaha sana, usaha sini, nggak bisa. Kita lupa sebenarnya ada jalan keluar. Lihatlah ke atas. Ya, pandanglah kepada Allah. Berdoalah itu maksudnya. Berserulah. Bersandarlah kepada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, ya suka duka silih berganti itu harus kita alami. Ya, ada kalanya kita mengalami duka yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, masalah yang luar biasa. Ya, nah untuk inilah ya kita perlu datang kepada Tuhan saat kita mengalami ya, persoalan itu, pergumulan itu, sampai rasanya kita tidak tahan lagi, kemudian kita menangis ya. Silakan menangislah di hadapan Tuhan. Setiap tetesan air mata kita ya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tahu kok. Ya, tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Jadi bukan kita cengeng. Cengeng nangis tidak. Coba saudara ketika bergumul ya, berdoa, kemudian saudara menangis, bukan dibuat-buat loh ya. Ya menangislah di hadapan Tuhan ya. Bukan.
tapi memang ada beban, ada persoalan, pergumulan, penat rasanya, kemudian curhat sama Tuhan sambil menangis. Saudara nanti mengalami kelegaan. Ada rasanya sesuatu, wah, jiwa kita kemudian mulai merasakan kenyamanan, ketenangan. Ya, air mataku sudah aku tumpahkan di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Allah yang hidup, dan Dia mengerti setiap tetesan air mata, itu kan? Amin. Dia mengerti tetesan air mata. Dan tadi yang kedua, harus dengan penuh keyakinan apa yang kita lakukan, itu doa permohonan kita, ya, didengar oleh Tuhan. Tidak hanya sekadar didengar, tapi perhatikan, Dia mengerti dan dikabulkannya tepat pada waktunya. Amin. Dikabulkannya. Dan yang ketiga, yakinlah, ya, persoalan pergumulan kita, ya, akan bisa kita hadapi, akan menyingkir. Sama seperti Daud berkata, lawan-lawanku akan malu, lawan-lawanku, musuhku akan lenyap sekejap. Jadi beban pergumulan kita bisa Tuhan angkat sekejap, selesai. Kita rasanya bahagia, lega, ya. Tetapi sekali lagi, bagaimana cara Tuhan menolong kita, engkau usah pikirkan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah keyakinan yang teguh bahwa persoalan, pergumulan yang kita alami saat ini, ya, perhatikan yang kita alami saat ini, Bapak Ibu yang di rumah, mungkin ada saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, masalah pergumulanmu, ya, Tuhan bisa angkat sekejap. Ya, Tuhan bisa tolong kita dalam waktu yang singkat. Tetapi bagaimana caranya? Jangan pikirkan, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang terpenting dari kita, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa musuh-musuh kita akan dikalahkan, akan malu. Ya, musuh-musuh kita akan menyingkir. Ya, bagi kita yang punya pergumulan, persoalan, yang sakit penyakit apapun, kita punya keyakinan bahwa ya semua pergumulan tadi, ya, masalah-masalah yang kita hadapi, kita akan bisa lewati, ya, kita akan bisa lalui, dan bahkan akan bisa terangkat dari hadapan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita hadapi perjalanan hidup ini dengan bersandar hanya kepada Tuhan.